Akademisi Rocky Gerung juga melayangkan kritik keras pada Ketua MK Anwar Usman terkait pernyataan batas usia Capres dan juga Cawapres. Rocky Gerung mengatakan bahwa Anwar Usman sudah keluar dari jalur dan telah melanggar etik. Pernyataan yang dikritikan Rocky Gerung adalah momen kala Anwar Usman ini mengisi kuliah umum di sebuah kampus di Semarang, Jawa Tengah. Melalui channel YouTube-nya, Rocky Gerung mengatakan seharusnya Anwar Usman mengunci mulut dan tak sedikit pun berkomentar soal perkara batas usia Capres dan juga Cawapres. Rocky Gerung mengatakan Anwar Usman sudah melakukan hal yang begitu konyol. Rocky Gerung menuturkan seharusnya Anwar Usman bisa diberhentikan karena sudah melanggar etika yang paling dasar. Rocky Gerung bahkan menyebut Anwar Usman tak layak berada di MK dan harus diproses hukum. Rocky Gerung juga menuding Presiden Joko Widodo punya andil dan membuat Anwar Usman hanya sekedar remote control dari istana. Ketua MK Anwar Usman sendiri diketahui sempat menyinggung pemimpin muda. Saat ditanya gugatan usia Capres dan juga Cawapres, Anwar Usman juga mencontohkan beberapa nama pejabat luar negeri yang menjadi sosok pemimpin muda. Saat ditanya soal batas minimal Capres-Cawapres, Anwar Usman sempat menyinggung terkait Nabi Muhammad, yang mana ia mengatakan sudah sejak zaman Rasulullah pernah mengangkat seorang panglima perang yang usianya baru belasan tahun. Anwar pun mewanti-wanti bahwa contoh yang dikatakannya bukan merupakan hasil putusan yang saat ini dipegang oleh MK. Meski tak mengaitkan dengan putusan MK yang belum diketok palu, namun Anwar Usman mencontohkan banyak pemimpin muda yang memang menjadi pemimpin saat ini di berbagai belahan dunia. Ini benar-benar ketua MK akhirnya kehilangan etika juga dia. Kalau supaya saya nggak sebut dungu ya. Karena ketua MK nggak boleh mengomentari kasus yang sedang dia tangani. Itu prinsip paling dasar itu. Dia mesti kunci mulutnya tuh, jangan dia kunci otaknya tuh. Dan itu kan yang terjadi itu. Harusnya dia berupaya untuk menghindar atau jangan menjawab. Atau bahkan tegas-tegas itu urusan hakim sidang, bukan urusan saya. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu dia kan primus inter pares. Sekarang dia udah kasih pendapat kan itu bukan sekedar bahaya, ya konyol aja kan. Dan sebetulnya sejak sekarang Musa bisa diimpeach atau diberhentikan karena dia melanggar etika yang paling dasar, itu mengomentari kasus yang ada di dalam dirinya, dan di dia sendiri ada konflik of interest yang orang anggap bahwa ini berarti ya Pak Ketua MK habis makan malam dengan Presiden Jokowi gitu, sehingga dipesankan supaya MK coba proses tuh supaya ada pemimpin muda, dan orang tidak perlu menduga-duga ini maksud adalah Gibran tuh. Sekaligus itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Jokowi nggak suka pemimpin tua. Itu Pak Prabowo juga bisa bikin kalkulasi baru dong kalau gitu. Iya, ya karena pada saat yang bersamaan kan ada juga yang mengajukan soal batas usia calon presiden tidak boleh lebih dari 70 tahun gitu itu. Tapi sebenarnya saya kira ini cuma manuver karena mereka tahu ada yang berusaha untuk menggolkan Gibran begitu loh. Jadi saya kira nggak terlalu serius itu soal usia 70 tahun. Tapi dengan begitu kan ada dua dari kalau ada dua perkara begini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya posisinya Pak ini langsung ketahuan posisinya Pak Anwar Usman ini di mana. Jadi jelas dari awal udah baik dan harus dihitung, harus mulai untuk memproses beliau. Karena tidak layak dia ada di dalam satu lembaga yang sebetulnya harusnya imparsial, tapi memberi sinyal. Dan sinyal itu pasti adalah cara berpikir dia. Apakah cara berpikir dia otonom? Mungkin sekali otonom, kalau di belakangnya nggak ada preteks bahwa dia adalah iparnya presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi mungkin itu baru seminggu ini ada percakapan dengan Pak Presiden, lalu tersinggung itu, lalu Presiden bilang, iya mungkin kita perlu pemimpin yang muda ya. Memang semua orang ingin pemimpin yang muda tuh supaya ada regenerasi. Tetapi prinsipnya bukan melalui fasilitas yang sudah diduga orang itu untuk seseorang yang namanya Gibran. Kan itu intinya kan. Kalau prinsip itu dipakai nanti untuk tahun depan ya oke, jadi semua orang yang muda bersiap-siap. Kalau sekarang hanya satu orang muda yang bersiap-siap, yang sudah difavoritiskan oleh istana melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi udah terbaca sebetulnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah remote control dari istana tuh. Gampangnya begitu. Dengan hipotesis apapun kita tiba pada kesimpulan yang sama tuh. Dan makin jelas bahwa keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan politik juga dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Makin jelas bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanyalah peralatan istana. Semuanya jadi jelas akhirnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.